Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-16. Ini adalah cerita tentang Hagar dan Ismail menurut judul perikopnya. Dan ini merupakan kisah di mana Sarah berusaha memberikan ide kepada Abraham supaya janji Allah tentang keturunan yang akan diberikan kepada Abraham itu sungguh digenapi. Abraham akan dibuat menjadi bapa banyak bangsa. Problemnya adalah Sarah sudah mandul, lagi pula sudah tua, dan jelas secara manusia ini tidak mungkin. Maka Sarah kasih ide kepada Abraham, dan ide Sarah kita lihat di dalam ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi ide ini awalnya dari Sarai atau Sarah. Kita mengerti akhirnya Abraham mengikuti ide Sarai ini. Dan Abraham menghampiri Hagar. Sehingga kemudian lahirlah Ismail. Kalau kita melihat cerita selanjutnya, bukankah akhirnya inilah awal dari sebuah konflik dimulai. Konflik dari Sarah kepada Abram, Sarah kepada Hagar. Bahkan konflik ini terus berlanjut hingga turun-temurun hingga di zaman sekarang. Kita bisa belajar dari kisah ini, belajar dari kesalahan Sarah, belajar dari kegagalan Sarah. Sekaligus juga kita belajar dari kegagalan Abraham. Apa kesalahan Sarah? Dia coba membantu Tuhan. Dia coba menolong Tuhan. Karena mungkin Sarah merasa dia sudah tidak mungkin bisa melahirkan anak. Lalu kemudian dia dalam tanda kutip mencoba menolong Tuhan dengan dia menyodorkan sebuah gagasan. Siapa tahu melalui Hagarlah maka Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Hati-hati kalau kita berada dalam situasi terjepit, lalu kemudian ide manusiawi kita yang mendominasi, bukan lagi pikiran Kristus. Maka seringkali kita secara tidak sadar berusaha menolong Tuhan dengan ide kita, menolong Tuhan dengan kekuatan kita, menolong Tuhan dengan mengandalkan manusia kita. Kita menyodorkan ide kepada Tuhan dan kita berharap Tuhan menyetujuinya. Ini sebuah kekeliruan besar. Abraham pun dalam kisah ini sebetulnya juga melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Ketika Sarai memberikan ide seperti itu, padahal Abraham mestinya yakin bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang sangat mustahil sekalipun. Abraham yakin harusnya bahwa sekalipun Sarah sudah tua dan mandul, Tuhan tetap bisa buat mujizat dan memberikan anak melalui Sarah. Tetapi di titik ini, Abraham justru mendengarkan perkataan Sarah dan dia menghampiri Hagar. Kisah selanjutnya kita melihat bahwa konflik mulai terjadi dalam keluarga ini. Ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Atau ayat yang keempat, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Konflik mulai muncul. Hagar mulai memandang rendah Sarah atau nyonyanya itu. Ayat yang ke-5, Sarah mulai marah dengan Abraham. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Sarah malah jadi uring-uringan. Dia marah dengan Hagar yang memandang rendah dia, dan dia kemudian menyalahkan Abraham dan menganggap bahwa semua ini menjadi tanggung jawab Abraham. Ingatlah, segala sesuatu yang dimulai dengan daging selalu akan berakhir dengan konflik, berakhir dengan masalah. Hari ini belajar dari kesalahan Sarah, belajar dari kegagalan Abraham untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai hal itu terulang dalam hidup kita.
Ketika pikiran manusiawi kita lebih dominan daripada pikiran Kristus, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, maka itu akan menjadi sebuah benih konflik, masalah yang berentetan panjang kalau kita tidak segera menyelesaikannya. Jangan sampai terulang lagi dalam hidup kita. Jangan berusaha menolong Tuhan, tapi izinkan Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Bukankah bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Tuhan memberkati kita.